Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, lakum, bagi kalian, aduun, adalah satu atau musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia itu aduan, seorang musuh. Jadi karena musuh ya berbahaya tentunya, jangan dijadikan kawan. Allah menetapkan sudah, pokoknya setan itu musuhnya manusia. Nah, manusia yang sadar ya, karena musuh ya harus dipandang sebagai musuh, harus selalu berhati-hati berhadapan dengan musuh itu. Tapi yang sesat, musuh malah dijadikan kawan. Nah, itu celaka dia. Innama yad'u hizbahu, hanyalah setan itu yad'u hizbahu, mengajak hizibnya. Nah, hizibnya itu kawan-kawannya, kawan kelompok. Hizib itu bisa juga berarti partai. Kalau sekarang hizib itu partai. Dalam dunia politik hizib dinamakan partai. Nah, kelompok-kelompok ini namanya hizib. Setan itu hanya mengajak kelompok-kelompok setan tersebut liyakunu, agar mereka menjadi min ashabis sa'ir, termasuk orang-orang yang punya neraka sa'ir. Neraka sa'ir, neraka yang selalu menyala apinya di dalam. Kenapa dikatakan ashabus sa'ir? Orang yang masuk rumah sama yang punya rumah itu lain. Kalau masuk rumah itu mungkin tamu, setelah perlu selesai kembali. Itu namanya masuk rumah. Tapi kalau yang punya rumah itu ya selalu di rumah, tidak akan pernah meninggalkan rumah itu. Nah, ini orang yang masuk neraka itu ada juga, termasuk orang-orang Islam masuk neraka karena dosanya tidak dimaafkan. Tapi dia punya kartu surga karena dia matinya husnul khatimah, cuma dosanya banyak sehingga dia dimasukkan neraka dulu untuk sampai habis dosanya baru keluar. Itu namanya masuk neraka. Tapi kalau yang punya neraka yang tidak akan keluar-keluar. Semua setan itu yang punya neraka. Semua orang kafir, musyrik itu semua yang punya neraka itu. Itulah. Kemudian kita diselamatkan dari neraka. Amin. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang kafir itu bagi mereka adzabun syadid, adalah siksa yang sangat. Orang kafir itu catatannya sudah, yang punya siksa berat itu orang kafir. Walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihati, dan telah beramal soleh, lahum maghfiratun,
wa ajrun kabir. Bagi mereka adalah maghfiratun, pengampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar, yakni surga. Orang beriman itu harus gandeng dengan beramal soleh. Orang yang beriman tok tanpa amal soleh, ya andai kata itu dia itu diterima imannya oleh Allah, andai kata ya dia tidak bisa langsung masuk surga. Nah, kalau dia tidak beramal soleh, tidak beramal soleh itu dua macam. Ada kalanya malas, ada kalanya memang disengaja tidak mau. Buat apa sholat? Oh itu tauke itu tidak ke masjid, tidak salat ya kaya. Buat apa? Nah, kalau begitu walaupun dia tahu iman pada Allah, iman, percaya, ada. Kok tidak salat? Tidak ada gunanya salat. Buat apa? Itu namanya ingkar wajib. Nah kalau begitu ya murtad dia. Jadi berhati-hatilah kita ini semua mukmin, dan selalu dosa itu nyepak nyandung. Di tengah jalan nyepak nyandung, ya. Di mana saja istilah bahasa Jawa nyepak nyandung. Nah, jadi kalau kita ini berdosa ya supaya kita akui kalau kita berdosa dan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiap-tiap habis sholat kita ini dianjurkan untuk istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Nah, orang yang beriman dan amal soleh itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diberi pahala yang besar, yakni surga. Selanjutnya, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin innallaha 'alimun bima yasna'un. Afaman zuyyina, apakah orang yang dihiasi lahu baginya su'u amalihi, jeleknya amalnya. Amalnya itu jelek tapi dihiasi. Siapa yang menghiasi? Ya otomatis setan. Dihiasi, barang dihiasi ya jadi baik. Orang jadi kemanten jelek tapi dihiasi lalu jadi baik. Setelah itu fara'ahu hasanan, atas dia memandang perbuatannya itu hasanan, bagus. Bagaimana kalau begitu itu? Nah, sudah diingatkan fa innallaha yudhillu man yasha'. Maka sesungguhnya Allah itu menyesatkan orang yang yasha' Allah kehendaki. Wa yahdi, dan memberi petunjuk man yasha', orang yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Di dalam tafsirnya itu diterangkan fala tuhlik nafsaka, maka jangan engkau merusakkan dirimu wahai Muhammad, 'alaihim, atas
ketidakimanan mereka. Alaihim itu ala adami imanihim, atas ketidakimanannya mereka. Jangan engkau merusak dirimu hasarotin karena menyesal, karena sangat prihatin. Nabi Muhammad SAW itu memang luar biasa. Jadi kepada orang-orang yang belum dapat petunjuk, itu kasihan, ya, luar biasa. Bukan benci, tapi begitu prihatinnya, berusaha, ya, mendoakan mudah-mudahan diberi hidayat, dan berusaha menyampaikan ayat-ayat Al-Quran supaya mereka itu bisa paham dan mengerti. Tapi mereka itu tidak mau. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi, jangan terlalu mengeluh, menyesali ketidakimanan mereka itu. Innallaha alimum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Selanjutnya Allah berfirman, wallahu, Allah itu alladzi arsalar riyah, adalah Tuhan yang telah mengirimkan angin atau mengutus angin. Fatuthiru sahaban, lantas angin itu menggiring sahaban, mendung. Sahaban itu bisa mega, sahaban bisa mendung. Di sini mendung. Fasuknahu, lantas kami Allah menggiring mendung itu. Ini dalam ilmu tata bahasanya namanya iltifat. Tadinya mengatakan Allah menggiring. Sekarang bukan Allah tapi kami. Jadi dari Allah yang bersabda itu lalu mengucapkan kami. Itu namanya iltifat. Satu contoh, saya ngomong, Pak Basori sowan ke panjenengan. Jadi saya sebut nama saya Basori sowan ke panjenengan. Habis itu kalau Basori mau minta bantuan, nah itu biasa itu. Tapi sekarang iltifat, pindah dari kata-kata Basori menjadi aku. Aku datang ke sini, saya datang ke sini Pak, baru minta bantuan untuk pembangunan masjid, umpamanya begitu. Itu namanya iltifat. Ini tadi Allah yang telah mengutus angin, lantas angin itu menggiring mendung. Lantas kami Allah menggiring mendung itu ila baladin mayyit, ke negeri yang mati, artinya negeri yang tandus. Fahyaina bihil arda,
lantas kami hidupkan dengan mendung itu. Yang dimaksud mendung di sini artinya yang sebab mendung tadi apa? Yaitu isinya air. Gampangnya jadi hujan. Fahyaina bihi, maka kami hidupkan dengan hujan itu al-ardha, bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya bumi itu, sesudah tandusnya bumi itu. Nah, itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, iya, bagaimana Allah itu besok kalau membangkitkan orang dari kubur itu? Rasulullah hanya mengatakan, kamu tahu ya tanah yang tandus? Iya, tanah yang tandus. Kemudian dihujani. Iya. Kamu kembali lagi, lalu bagaimana? Ya jadi subur. Ya itu begitulah. Jadi Allah membangkitkan orang di kubur itu. Mati akhirnya dihidupkan kembali. Seperti tanah mati dihidupkan kembali. Nah itu. Kadzalikan nusyur. Begitulah an-nusyur, kebangkitan dari kubur itu. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang adalah dia yuridul izzata, menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka hanya milik Allah lah al-izzatu jami'a, kemuliaan itu semuanya itu hanya milik Allah. Karena itu kalau ingin kemuliaan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mohon kepada yang lain-lain, karena semua itu milik Allah. Mohonlah kepada Allah. Ya, tentu saja manusia disuruh ikhtiar. Tetapi di dalam ikhtiar itu bukan itu pegangannya. Pegangannya adalah hanya pemberian Allah semuanya. Semua rezeki kan dari Allah. Cuma kita diwajibkan ikhtiar, cari. Cuma kalau dapat bukan karena ikhtiar kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya Allah memimpin. Dan begitu caranya Nabi Muhammad SAW memimpin umat ini. Ilaihi, hanya kepada Allah yas'adul kalimut thayyib. Yas'adu, naik. Artinya naik itu ya ke atas. Al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang bagus, berupa zikir, doa, baca Quran, istighosah, salawat dan lain-lainnya. Yang bagus-bagus itu semua naik. Artinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalus saleh, dan amal yang soleh. Berupa apa saja amal soleh itu. Baik yang wajib maupun yang sunat. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ngaji kita sekarang ini, malam ini, semua amal soleh. Itu yarfa'uhu, naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'uhu, Allah mengangkatnya ya. Artinya Allah menerimanya. Ya, mudah-mudahan saja amal kita semua ini diterima oleh Allah ya. Ya kalau kita karena Allah pasti diterima. Kalau karena lainnya Allah, ya bukan Allah yang menerima. Mungkin kalau calon mantu itu ngimami ya, dia duluan di belakangnya itu ada mertuanya.
dihebatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada mertua, supaya jadi diambil menantu. Wah, sorry kalau ngimami luar biasa. Nanti saya ambil mantu dia begitu. Nah, kalau begitu ya dapat mantu itu aja, dapat jadi mantu, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wal amalus saleh yarfahu, Allah menerimanya kalau karena Allah. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati, dan orang-orang yang merekayasa as-sayyi'ati, kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatan. Lahum 'adzabun syadid, lahum bagi mereka itu 'adzabun syadid, siksa yang dahsyat. Ayat ini turun begini dulu. Orang-orang kafir Mekah itu mereka yasa untuk membuat Islam itu supaya tidak ada. Karena yang membawa Islam Nabi Muhammad. Jadi berkumpul semua tokoh-tokoh itu di dalam suatu tempat yang dulu dinamakan Darun Nadwah. Berunding, ya apa ini Muhammad ini dikapakno ini. Ada yang usul pateni ae gitu ya. Oh jangan. Ada yang usul di penjara aja. Begitu ya. Jangan. Bermacam-macam rekayasanya untuk membuat Nabi Muhammad itu tidak berhasil, gitulah. Itu begitu. Pada saat itulah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Nabi hijrah ke Madinah. Dulu begitu. Enggak berhasil mereka. Di samping tidak berhasil, lahum adzabun syadid, bagi mereka adalah siksa yang dahsyat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan makar mereka atau tipu daya mereka tadi huwa yabur, yaitu yabur artinya rusak, hancur, enggak berhasil. Ini rekayasa menghancurkan Islam zaman Nabi itu. Selanjutnya yang macam-macam rekayasanya itu. Orang Yahudi terutama yang banyak rekayasanya. Orang Yahudi bikin masjid tandingan, bukan masjid beneran, masjid tandingan di dekat masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuannya supaya nanti kalau diisi masjid, orang-orang itu nanti diajak untuk untuk bersaing. Nah, masjid diajak bersaing dengan masjid ini. Nah, sehingga dengan demikian ya ada kelompok Yahudi yang mereka tidak tahu kalau itu Yahudi, ini ada kelompok Islam yang benar. Nah, akhirnya jadi tidak rukun. Itu dulu begitu. Akhir-akhir ini ya sama saja. Makar itu untuk menghancurkan Islam macam-macam. Dulu orang Yahudi itu berusaha mencetak Al-Quran ini. Itu diubah. Insyaallah innallaha ghafurur rahim, diubah innallaha hakimun alim gitu. Diubah. Dicetak oleh satu percetakan ya di sana di daerah negeri Arab sana. Tapi karena Allah itu menjaga Quran ini, setelah ketahuan diperintahkan agar supaya Quran itu diambil semua dan langsung dibakar. Ada yang begitu. Ada yang bukan lafalnya, artinya dibelok-belokkan. Siapa yang membelok-belokkan artinya itu?
Ya kalau dulu mereka sendiri. Tapi karena yang membelokkan itu namanya nama mereka, tidak laku. Nah, kemudian cari orang-orang Islam yang moto duiten. Ya. Islam yang moto duiten. Panggil, kamu saya beri ongkos sekian. Coba rombak artinya ini. Ditafsirkan dengan yang tidak-tidak itu. Nah, ini harus berhati-hati betul kita. Sampai sekarang tidak berhenti-berhenti, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan akulah yang menjaga. Ya. Bagaimana caranya Allah menjaga, mentakdirkan ahli-ahli hufadzul Quran di dunia ini, sehingga tidak mungkin Quran itu akan dibelok-belokkan. Ahli tafsir, hukumnya ahli hukum, ahli begitu ya. Itu malah saya ini diberitahu oleh cucu saya itu baru membeli tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu yaitu syarahnya tafsir Jalalain. Yang tafsir Sawi yang lama itu di sana ada bahwa orang Salafi, Wahabi yang anti tahlil, anti mulutan isbara itu, di situ tuh dimasukkan ini adalah Khawarij baru. Khawarij itu dulu yang mempunyai paham siapa yang tidak ikut Khawarij kafir begitu loh. Itu Khawarij lama. Nah ini katanya tafsir itu Khawarij baru ini. Jadi hati-hati Khawarij baru. Itu yang cetakan lama. Cetakan sekarang ini bagus begitu nih. Dia baru beli. Dilihat hilang yang begitu-begitu itu. Ngerti ya? Jadi yang mengatakan bahwa orang Wahabi yang anti tahlil, anti mulutan dan lain-lain itu dikatakan Khawarij baru, bukan Khawarij lama. Paham ya? Nah, dulu begitu ada. Sehingga kita harus berhati-hati. Sekarang itu hilang. Tafsir yang begitu itu hilang tulisannya. Cetakan baru yang bagus itu sekarang itu tidak ada lagi. Itu juga termasuk makar itu. Itu termasuk apa itu namanya? Tipu daya. Bagaimana tipu daya untuk agar supaya orang-orang di Indonesia yang baca itu ya tidak akan anti kepada orang-orang yang anti mulutan, anti tahlilan, anti istighosah, anti ziarah kubur, anti tawassul, ya, supaya tidak dibenci oleh mereka itu. Ini termasuk itu makar ini. Ya, ini. Wa makru ulaika huwa yabur. Dan makar mereka ini huwa yabur adalah hancur. Saya kira cukup sampai di sini. Penutup ini saya mohon doa Fatihah, karena habis ini nanti saya akan berangkat memenuhi tugas rutin ke Banyuwangi untuk besok pagi mengisi pelajaran di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu tiap-tiap minggu pagi pada subuh di tempatnya Habib Hashim itu ada pengajian yang mingguan yang luar biasa, sampai di jalan raya itu tertutup ya, karena pengajian itu ribuan orangnya. Nah, itu kalau kebetulan saya tugas di sana, saya dipaksa, sebenarnya saya tidak mau, dipaksa untuk mengisi. Jadi insya Allah besok itu mengisi. Kemudian habis itu baru
saya mengajar seperti di sini. Para orang-orang yang ingin belajar Al-Quran itu selain mengajar, mentaskeh mereka itu paginya, habis itu sore pergi ke Asem Bagus, pondoknya almarhum Ki Asad, sekarang Ki Fawaid. Nah itu di sana mengajar malam itu dan pagi ya mengajar Al-Quran. Mohon doa Fatihah, mudah-mudahan keberangkatannya, pulangannya selama di sana sehat dan lancar, berhasil dengan baik.